Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa adada kalimati. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah ma syaallah la quwwata illa billah. Bismillah ma syaallah kullu ni'matin min Allah. Bismillah ma syaallah al khairu kulluhu bi yadillah. Bismillah ma syaallah la yasrifu as-su'a ila Allah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberi Allah kesempatan untuk bertemu kembali. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah yang kita baca di mata Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai tanda syukur kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang Allah berkehendak seluruh keberkahan nikmat dan juga akan dilimpahi segala nikmat yang penuh berkah. Kita baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammadin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa jamilal anbiya wal mursalin wa barak wa sallama alaihi ajma'in. Semoga seluruh salawat kita, salam kita menjadikan kita telah dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terputus. Iya. Beri terputusnya gimana? Ini jadi biru saja, nggak ada. Ada ya, alhamdulillah. Semoga hati kita menjadi sebab kita semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala pintu kebaikan, pintu-pintu kemurahan dari langit dan bumi Allah, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu berkah, pintu-pintu ilmu dan juga seluruh pintu-pintu rezeki dari segala arah. Amin ya rabbal alamin. Yang muji besar. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bimo. Semua kabarnya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Hari ini kita bertemu kembali hari Sabtu, hari ke-7 dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini ada laporan kalau di atas disterilkan dulu. Alhamdulillah. Hari Sabtu adalah hari ke-7 kalau dalam hitungan penciptaan Ahad hari pertama. Dari namanya aja kita udah lihat Ahad, Senin, Ahad, Isnin, Ahad 1, Isnin 2, As-Sulata'u 3, Al-Arbi'a'u 4. Yaitu dari derivasi dari angka Ahad, Isnin yang nggak banyak berubah ya, Isnani. Yang agak berubah mungkin salasah menjadi sulasa, arba'ah menjadi arbi'ah, khamsah menjadi khamis. Adapun hari ke-6 harusnya hari yang asadis atau sittah, sadis atau sittah atau sittun, berubah menjadi al-Jumu'ah. Hari Jumat, hari ke-6 menunjukkan Jumu'ah, berkumpulan atau dikumpulkan. Maka kita melihat dari yang terjadi aja dalam syariat kita bahwa pada hari Jumat itu ada kewajiban bagi laki-laki untuk berkumpul
dalam satu tempat untuk menunaikan sholat Jumat. Namanya Jumat. Termasuk hari raya apa? Hari raya sepekan. Hari raya pekanan kita adalah di Jumat. Terus ada hari Sabtu. Nah, bagi orang-orang ahli kitab yang dulu itu ada hari khusus dari Sabtu itu. Oh, betul nih. Ternyata ada yang belum. Iya. Ya saya. Oh, nggak ada suara. Ya. Harusnya sebelahnya ada yang pakai bahasa isyarat. Ya, alhamdulillah. Hari ke berapa? Hari ke-7 ya. Hari ke-7 ahli kitab sebelum kita itu menganggap hari itu hari apa nggih? Hari Jumatnya kita, ngoten nggih. Jadi ada hari raya apa? Hari raya pekanan itu sudah Allah tetapkan. Nah, Yahudi nyari hari Sabtu, ngoten nggih. Nyari sendiri, ngoten nggih. Nasrani nggak mau sama dengan apa? Yahudi akhirnya nyari hari Ahad, Minggu. Ya. Sedangkan kita nopo? Kita sama Rasul dikasih tahu bahwa kita nggak nyari sendiri. Kita ditunjuki sama Allah Subhanahu wa taala bahwa hari raya pekanan yang benar adalah hari Jumu'ah. Maka kita duluan terus nopo? Habis itu besoknya baru nopo? Yahudi, besoknya baru Nasrani. Ya. Memang seperti itu, ya. Ada hari pekanan dalam nopo? Dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hari Jumat termasuk hari ke-6 yang dikumpulkan termasuk di dalamnya seluruh makhluk dikumpulkan untuk pembagian job desk ya. Pembagian tugasnya masing-masing apa? Ya, bagaimana makhluk semuanya berperilaku ya, punya perilaku bagaimana. Ya. Maka walaupun anak ikan nggak pernah bertemu ikan yang lain gitu, ya, itu renangnya tetap sama, tetap aja gitu renangnya. Ya, apalagi ya, ayam walaupun dipisahkan dari induknya cara nyekernya juga sama. Ya. Dalam apapun ya, itu semuanya sudah ada ada SOP-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir hari Jumat pada hari penciptaan itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ya, diciptakan ujung hari yaitu hari Jumat ba'da asar. Hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib. Nah, disitulah penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Dan sebelum maghrib ternyata Nabi Adam sudah turun. Jadi ba'da asar sudah diciptakan, sebelum maghrib di, diturunkan. Ya, diturunkan. Alhamdulillah. Sehingga ada hari spesial pada hari Jumat itu, termasuk seharusnya kita hari Sabtu ngeten iki syukuran, syukuran apa? Karena Jumat sudah berlalu, minimal kiamat nggak terjadi kemarin, ya, karena kiamat nggak akan terjadi hari hari selain Jumat, ya. Maka Rasulullah sangat giat ketika mengisi malam Jumat sampai hari Jumat. Ya, mungkin kontras dengan kita, ya, ketika malam Jumat, hari Jumat, ya. Yang kerja mungkin kerja setengah hari, sehingga terkadang ada sisi malas-malasnya sedikit. Pak Panjenengan juga bepergian kalau hari Jumat kayaknya, kalau healing hari Jumat kayaknya kok hari pendek, merasa hari pendek. Ya. Maka memang settingannya gitu untuk fokusnya kita adalah kepada memperbanyak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari Sabtu sekarang, ya hari Sabtu. Hari Sabtu hari ke-7. Dan disitulah keyakinan orang-orang ahli kitab, salah satunya Yahudi, dia mengatakan kalau hari Sabtu adalah Allah istirahat. Allah itu istirahat. Sehingga mereka juga istirahat hari Sabtu. Libur dari penciptaan. Allah memang sudah selesai menciptakan pada hari ke-6. Bukan berarti terus hari ke-7
istirahat itu baca. Ya, ya alhamdulillah. Jadi kita masuk hari Sabtu seharusnya bersyukur karena nopo terlewatlah hari Jumat yang kemungkinan terjadinya hari kiamat adalah hari hari Jumat. Ya, alhamdulillah kita punya waktu 1 pekan lagi untuk tidak berjumpa dengan hari kiamat. Kalau Jumat nanti lewat lagi nggih napa? Alhamdulillah tertunda lagi. Ya. Banyak yang pagi ini itu atau dari semalam sudah alhamdulillah ya. Alhamdulillah masuk hari napa? Sabtu. Karena napa? Libur panjang. Ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Akhirnya napa sudah merencanakan kemana? Ya, ya alhamdulillah. Tapi panjenengan buatin kemana-mana, nyatanya di sini, ya, alhamdulillah. Ya, niki nggih tentang hari Sabtu dan kita syukuri hari Sabtu karena telah melewati hari Jumat. Sikap kita sesuai sunnah Rasul ketika bertemu hari Jumat memperbanyak amal ibadah terutama apa? Sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hari Jumat apa? Hari di mana matahari itu adalah yang terbaik. Matahari terbaik adalah yang terbit pada hari Jumat. Ya, alhamdulillah. Saya cukupkan mukadimahnya untuk oh ya, tentang Rajab ini hari terakhir apa? Minggu terakhir Rajab, monggo dimanfaatkan. Karena Rajab hari ini yang nggak akan sama dengan Rajab tahun depan, akan berbeda. Ya. Hari ini Rajab ini kita masih fit, kita masih bisa aktivitas. Nggak tahu Rajab depan, wallahu alam. Ya. Karena sunatullahnya memang manusia akan selalu berkurang kekuatannya, umurnya berkurang, maka apa? Kekuatannya juga berkurang. Ya, saya cukupkan. Kita terakhir sampai riwayat Imam Malik. Ya. Imam Malik sudah. Ya. Riwayat Imam Malik di sini. Oh, ini Imam Tirmizi. Ya, sebentar. Oh, ini Imam Malik yang atas ya sudah. Bahwa sama isinya, ya. Isinya sama. Ya. Ya sama halnya dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis-hadis yang sebelumnya Isra saja, hadisnya kan banyak ya. Muslim enggih ada, terus apa? Bukhari ada, Tirmizi ada, Abu Dawud ada. Sama halnya dengan pembagian surat solat. Surat solat kemarin apa? Surat Al-Fatihah. Julukannya Al-Fatihah salah satunya surat solat karena apa? Karena tidak ada solat apapun yang tidak ada Fatihahnya. Rukun solat apapun adalah baca Al-Fatihah. Sholat apapun gitu. Dan dengan sholat mayit sekalipun, ya, sholat jenazah, sholat gaib sekalipun, itu juga menggunakan apa? Pakai Al-Fatihah. Beda dengan rukuk, oh ya. Rukuk kan nggak semua sholat pakai apa? Rukuk. Nggak semua sholat pakai sujud. Ya, tapi kalau semua sholat, apapun sholatnya, masuk kategori apa? Masuk di dalamnya rukun untuk membaca Al-Fatihah. Maka disebut Al-Fatihah adalah surat sholat. Ketika ada lafaz kusimati sholat atau qasamtus sholata, aku membagi sholat berarti aku membagi surat sholat. Aku membagi surat Al-Fatihah menjadi apa? Dua. Kalau ada kata-kata itu udah tiga kali hari ini insya Allah untuk diulang. Qasamtus sholata. Aku membagi sholat. Yang pertama kemarin riwayatnya Sahih Muslim kalau tidak salah. Ya ini Imam Muslim. Ya. Imam Muslim pertama kali yang ada kosam tu sholata, aku membagi sholat. Kemudian untuk hadis yang kedua kemarin, riwayat Imam Malik sama kosam tu sholata, aku membagi sholat. Aku membagi sholat. Kemudian untuk hari ini insya Allah riwayat Imam Tirmidzi. Ya, riwayat Imam Tirmidzi. Sama ya, riwayat Imam Tirmidzi. Ini saya tampilkan. Ini karena yang di layar dan yang di laptop, yang di share screen itu berbeda, maka buatan saya izin nengok nggih kanan kiri supaya sinkron ya. Alhamdulillah. Hari ini adalah riwayat Imam Tirmidzi, ya sahih juga. Ya, kalau di kitab 125 hadisnya sama sih di yang saya tampilkan juga napa? Hadis 125 cuman yang saya tampilkan di apa? Di laptop ini, laptop yang satunya
itu berbentuk aplikasi gitu ya. Sedangkan yang di depan panjenengan ini dalam bentuk file file kitab, beneran kitab sesuai dengan buku ya. Alhamdulillah. Hadis 125 Sahih Tirmizi ya. Saya akan baca dulu atasnya, nanti kita akan baca matannya saja. Saya baca hadis hadisu qasamtus sholata. Hadis tentang aku membagi salat baini wa baina abdi ya. Di antara aku dan di antara hambaku nisfaini, dua separuh. Berarti ada separuh dua, berarti setengah-setengah ya. Dari kitab min Sahih Tirmizi, dari Sahihnya Tirmizi, di bab bab surah Al-Fatihah, bab suratul Fatihah, min abwabi tafsiril Quran, dari bab-bab tafsir Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Ya, ini kalau sesuai kitab Sahih Tirmizi juz 2 halaman 157 ya. Dan kita karena sudah pakai kitab ini ya, maka kita ikut halaman ini karena ini ada kumpulan dari hadis-hadis dari seluruh kitab yang kaitannya sama qudsi. Kaitannya sama hadis qudsi yang ada firman Allahnya. Alhamdulillah, kita baca nggih sarang-sarang, monggo basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca setelah saya. Anil Ala'i ibni Abdirrahmani an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun wahia khidajun ghairu tamamin. Qala qultu ya Aba Hurairah inni ahyanan akunu wara'al imami. Qala ya benal farisiyyi iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala yaqra'ul abdu alhamdulillahi rabbil alamin fayaqulullahu hamidani abdi fayaqulu ar-rahmanir rahim fayaqulullahu asna alayya abdi fayaqulu maliki yaumiddin fayaqulullahu majjadani abdi wa hadha li abdi wa baina wa baini wa baina abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu wa akhirus surah li abdi ma sa'ala. Alhamdulillah. Yaqulu. Bentar, saya balik dulu halamannya. Ihdinas siratal mustaqim.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya, ini Imam Tirmidzi. Ya, riwayatnya sama ya. Kenapa? Mirip tapi ada sedikit perbedaan tentang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba terjemahkan di sini. Ya. Ya. Dari Abu Hurairah di sini. Riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Mirip seperti Al-Muwatta kemarin di dalam Muwatta, man shalla sholatan. Ya. Man siapa yang ya, barang siapa yang shalla salat. Man shalla barang siapa yang shalla salat. Sholatan suatu salat. Ya, sholatan suatu salat. Lam tidak. Lam tidak. Yaqra dia membaca. Tidak dia membaca. Fiha di dalamnya. Fiha di dalamnya. Bi umil Quran, umul Quran. Tidak membaca, dia membaca di dalamnya umul Quran. Fahia, maka dia. Fahia, maka dia. Khidajun, cacat. Khidajun, cacat, kurang, atau apa? Tidak sempurna. Ya. Wahia khidajun ini diulang 2 kali, yaitu wahia khidajun, wahia khidajun. Maka dia cacat dan dia cacat. Apa khidaj itu? Ghairu tamam, tidak sempurna. Ghairu tamamin, tidak sempurna. Qala, dia berkata. Qultu, aku berkata. Ya, ya qala ini berarti siapa? Dari Ibnul Farisi kalau di tulisan ini nanti matan itu. Ya. Qala, dia berkata, qultu aku berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ini ahyanan. Sesungguhnya aku ahyanan kadang-kadang. Ini sesungguhnya aku ahyanan kadang-kadang. Sesungguhnya aku ahyanan kadang-kadang. Aku nu, aku berada. Aku berada. Wara al-imami, di belakang imam. Wara di belakang al-imami imam. Qala, dia berkata. Abu Hurairah yang berkata nih. Dia berkata, atau Abu Hurairah berkata, ya benal Farisi, wahai Ibnul Farisi. Ya. Ya benal Farisi, wahai Ibnu Al-Farisi. Iqra' biha, bacalah ia, yaitu kembali ke Fatihah. Bacalah ia atau bacalah Al-Fatihah itu fi nafsika di dalam apa? Diriku, di dalam dirimu. Bacalah ia di dalam dirimu. Fa inni maka sesungguhnya aku mendengar. Sami'tu aku mendengar. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata. Perkataan Rasul menceritakan perkataan Allah yaitu qala Allah taala. Berkata Allah taala. Berkata Allah taala. Apa yang Allah katakan? Qasamtu as-salata. Aku membagi salat. Aku membagi salat. Baini di antara aku wa baina abdi dan di antara hambaku. Di antara aku dan di antara hambaku nisfaini, 2 paruh, yaitu separuh, separuh, setengah, setengah. Fanisfuha, maka setengahnya. Fanisfuha, maka setengahnya. Li untukku.
Fanisfuha maka setengahnya li untukku, wanisfuha dan setengahnya li abdi untuk hambaku. Li abdi untuk hambaku. Wali abdi dan untuk hambaku masa'ala apa yang dia minta. Ya. Alhamdulillah. Ya, sampun. Sampai situ dulu. Kita akan komparasi dengan yang hadis Imam Malik. Ya. Pertama pengulangan khidaj. Pengulangan khidaj dari riwayat apa? Imam Malik disebutkan apa? Khidaj 3 kali. Sedangkan riwayat yang pertama, riwayat Imam Muslim tidak disebutkan khidaj 3 kali, cuman dikasih kayak nominal kan, kayak jumlahnya 3 kali gitu. Jadi bukan khidajnya yang diulang khidaj, khidaj, khidaj tidak, tapi apa? Salasan disebutkan apa? 3 ya. Faya khidaj maka dia khidaj. Berarti ada riwayat Imam Muslim lafadz khidajnya 1, tapi ada keterangan ini 3 kali pengulangan. Sedangkan lafadz Imam Malik, pripun? Khidajnya itu diulang sampai 3 kali. Sedangkan lafadz Imam Tirmidzi hari ini hanya berapa? 2 kali. Wahya khidaj, wahya khidaj. Ya. Ghairu tamam sama. Ini semuanya tiga-tiganya sama, yaitu ghairu tamam, tidak sempurna. Ya. Lagi-lagi kita singgung tentang itu, okay? Sholat yang tidak dibacakan di dalamnya umul Quran itu bagaimana? Ya, kita sudah lumayan lengkap kemarin penjelasannya, okay? Bahwa nggak nggak serta-merta kalau nggak baca Fatihah dalam sholat itu langsung gagal sholatnya. Karena apa? Ada kondisi kita tidak mungkin baca Al-Fatihah. Kondisi itu ada kemungkinan. Masbuk atau kita ketinggalan imam bacaan Fatihah, kemudian imamnya hendak rukuk, maka kita bergabung. Itu nggak mungkin kita sempat baca Al-Fatihah. Kalau panjenengan justru menyempatkan diri baca Al-Fatihah, justru salah kan itu. Justru panjenengan makmum kok nggak manut kan gitu. Makmum itu ya harus ikut. Ya. Makmum harus ikut. Maka umul Quran atau Al-Fatihah tidak dibaca bagi orang yang makmum kemudian agak ketinggalan gitu. Ketika imamnya mau rukuk atau bahkan sudah rukuk, panjenengan bergabung langsung ya, ketika rukuk itu mungkin nggak baca Fatihah, nggak mungkin. Maka kalau panjenengan bikin-bikin sendiri dalam artian, wah Fatihah kan wajib dibaca. Jenengan baca Fatihah pas rukuk malah pripun? Malah salah ya, malah salah. Gitu. Karena apa? Ada larangan membaca Al-Quran dalam keadaan ruku ataupun sujud. Ya, ada larangannya, nih. Ada larangannya. Ya. Sekedap saya coba, nih. Ini yang tampak nanti yang di laptop situ berarti. Saya bukakan kitab lain ya. Untuk kita supaya tidak membaca baca Quran dalam posisi ruku ataupun sujud. Ya, nggak tampak ya. Saya coba ini aplikasinya agak unik ya. Bisa dibuka dua nomor. Dua kayak eh, oh, itu hilang betul? Hilang. Oh, ini sampun berarti 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 tidak boleh. Masih hilang 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 lagi Mas ya. Oh, oh, gantian ya. Oh, gantian. Oke. Oke, tampak. Belum. Masih desktop. Padahal sudah saya pilih duplikat loh nih. Oh,
Gambar desktop. Oh, ngoten nggih nggih IC ya ya. Ngapunten ngapunten. Ini tadi berarti saya kembalikan aja. Ngeten ta? Oh, oke. Oh, betul. Harusnya ini yang saya besarkan. Kok nggak mau besar ini? Nggak mau besar dia. Oh, bener ya? Yang di sini ya. Saya tutup dulu. Alhamdulillah. Ini kitabnya tidak mau muncul ternyata. Ya, memang nggak boleh dua berarti. Ya, alhamdulillah. Pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya, saya akan coba bacakan ya, apa namanya? Larangan ya, larangan untuk membaca Quran dalam keadaan apa? eh, Sujud ataupun rukuk ya. Rukuk ataupun sujud. Sekedap saya coba scroll dulu untuk mencari pasnya gitu. Ya, sekedap adab ini sekedap ini belum ketemu gitu. Belum ketemu apa nggak boleh baca waktu sujud lan niki. Oh, belum. Sujud sujud sujud. Kalau nggak dicari ketemu ya. Kalau sedang dicari ngilang. Kayak siapa? Kayak remote biasanya. Kalau sedang nggak dicari itu nampak aja gitu. Kalau sedang dicari ngilang. Ya, iya. Jadi saya lanjutkan dulu nih, sambil ini saya scroll-scroll nih. Ya. Pembagian apa namanya? Umul Quran dulu ya. Umul Quran dulu ya. Adalah surat yang dibaca wajib di setiap nopo sholat. Setiap sholat apapun gitu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk membaca setiap apa sholat itu membaca Fatihah, akhirnya timbul pertanyaan, kalau punya imam apakah juga wajib? Maka Abu Hurairah menjawab pripun? Menjawabnya dengan Iqra biha binafsika. Bacalah dia di dalam dirimu. Ya. Dan tidak mungkin, tidak mungkin kita baca Al-Fatihah ketika sudah masbuk dalam keadaan rukuk karena ada larangan itu. Ya, larangan apa? Larangan untuk membaca ayat dalam keadaan apa? Rukuk ataupun sujud. Ya. Berarti pripun? Ketika kita sudah masbuk berarti napa namanya? Ketika sudah masbuk berarti pripun? Tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Ya, berarti malah kalau jenengan baca malah salah kan itu. Baca malah salah. Kalau tidak baca malah benar. Ya, sehingga dalam keadaan-keadaan yang normal tidak masbuk berarti diusahakan membaca napa? Al-Fatihah sesuai anjuran dari Abu Hurairah karena eman-eman kalau napa membaca ayat yang direspon Allah terus kita kok tidak baca itu sangat apa? Sangat diiman-imankan. Jawabannya ngoten niku ya. Karena Rasulullah ngajari kita setiap ayat yang dibaca oleh hamba itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Fatihah. Yang kita udah singgung kemarin kayak Alhamdulillahirabbil alamin. Jawabannya apa? Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Ya, Hamida. Kayak kita sebut alhamdulillah itu pujian
kepada Allah. Itu hal yang luar biasa. Kalau kita sadari nggih, lafaz alhamdulillah itu lafaz yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dengan apa? Afdhalut doa, doa terbaik. Ya. Doa terbaik berarti pripun? Doa terbaik itu adalah membaca alhamdulillah. Terus jenengan langsung napa? Masa apa doa kok cuman apa? Alhamdulillah mana doanya? Ya. Padahal alhamdulillah niku adalah doa. Berarti perlu kita perbaiki pemahaman doa kita ya. Doa bagi kita jangan-jangan permintaan. Doa itu adalah seruan atau panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanggil Allah itulah napa? Itulah napa? Doa ya, itulah doa. Sehingga seharusnya ya, seharusnya ketika kita napa namanya? eh, berdoa tidak melulu meminta kan gitu. Bisa berdoa hanya dengan memanggil asma Allah saja. Ya Allah, apalagi ya Rahman, ya Rahim. Ya. Bisa seperti itu atau hanya memanggil Allah dengan lafaz apa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena Allah adalah zat yang paling suka dipuji. Allah adalah apa? Zat yang paling suka dipuji. Maka kita memuji Allah itu sudah memanggil Allah dengan panggilan terbaik dengan mengatakan apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian saya masih scroll terus nih untuk mencari apa? Larangan ya, biar tampak di panjenengan juga. Larangan untuk membaca Al-Qur'an dalam posisi apa? Sujud dan rukuk dan sujud. Sekedap. Seingat saya riwayat Ibnu Abbas ya, cuman saya biar tampak saja, biar panjenengan tahu. Biar apa namanya? Ada yang jenengan lihat bahwa memang apa namanya? Ada larangannya. Karena seseorang tuh ada yang merasa bangga gitu. Sujud lama ternyata baca Yasin ketika sujud. Loh saya tuh ada yang cerita ngonten itu ke saya. Saya tuh sujudnya lama sampai baca Yasin saya. Tapi pun baca Yasin. Baca Yasin waktu sujud ini. Berarti sujud berapa menit itu? 10 menitan lah ya. Bagi yang anu gitu. Bagi yang dalam bagi yang lancar dan terbiasa. Terbiasa baca apa? Baca itu, baca Yasin. Kalau baca Yasin tahu-tahu apa? Ya biasanya kan yang sering baca Yasin Yasinan itu gitu. Itu sampai di luar kepala kan. Sampai tahu-tahu baru Yasin sudah innama amruhu idza arada syai'an. Nah, langsung bar itu. Langsung apa? Langsung selesai gara-gara saking apa? Cepatnya. Yaitu ini PR saya nih gitu, untuk nyari anu ngapunten nih daripada kita berlama-lama di situ. Ya, pangapunten gitu. Ya, kitab Ihya seingat saya ya, ini saya tampilkan oh yang di sini yang bisa melihat yang di anu yang di laptop satu lagi. Ya, pangapunten. Biar tidak berlama-lama. Ya. Imam Tirmidzi bilang 2 kali ya. Bilang 2 kali hidayat riwayatnya itu. Tapi sumbernya sama Abu Hurairah. Kalau kita lihat sumbernya Imam Malik juga nopo Abu Hurairah. Nah, Imam Malik juga Abu Hurairah. Bahkan sama. Sama juga dari nopo dari Ala juga. Ya. Sehingga sama. Kita lihat Muslim apakah sama? Ya. Muslim kita lihat riwayatnya Abu Hurairah juga. Abu Hurairah juga. Di sini dari sinten? Anil Ala sama. Ala bin Abdurrahman. Sama nggih. Jadi 3 riwayat dari jalur yang sama. Kok yang dituturkan berbeda? Ya, inilah napa? Kekurangan anu nggih. Dalam hal biasanya nggih setiap orang punya kekurangan. Ada yang cerita itu betul-betul detil persis seperti napa yang diceritakan. Ada yang pokok cerita itu garis besar saja. Ada yang cerita itu rada napa dilonglongi sedikit. Ya, dianggap yang dilongi niku tidak terlalu penting. Contohnya ini tadi nggih, fahya khidaj, wahya khidaj. Dianggap penekanan 2 kali itu sudah napa?
Sudah cukup. Sedangkan yang lain detil napa? 3 kali. Nggih. Sampun kita masuk ke hamidani abdi. Ya. Allah membagi dua sama seperti hadis-hadis yang sebelumnya ya, dibagi dua yaitu antara Allah dan hambanya. Nah ini pembagiannya agak berbeda nih, pembagiannya agak berbeda. Pertama, pembagian pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab napa? Hamidani abdi. Yang kita udah ulang berkali-kali. Hambaku telah napa? Memujiku, telah memujiku hambaku. Fayaqulu kemudian dia berkata, yang berkata Allah apa? Hamba terus menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah memujiku, telah apa? Memujaku, telah menyanjungku. Ya, mana asna niki? Telah menyanjungku hambaku. Fayaqulu kemudian si hamba berkata Malik yaumiddin. Terus apa? Fayaqulullah majjadani abdi. Ya, ini untuk Allah semua. Ini untuk apa? Allah semua. Maaf. Yang dari apa tadi? Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim ini untuk Allah semua. Sedangkan Malik Yaumiddin Allah berkata majjadani abdi. Telah mengagungkanku hambaku. Lah niki Allah meresponnya berbeda dengan yang lain riwayatnya. Wa hadza li abdi. Dan ini untuk hambaku. Bayangkan, ini untuk hambaku. Sedangkan di riwayat dua yang atas, riwayat Muslim dan Malik, napa? Tidak sampai Malik Yaumiddin. Tidak sampai hanya Ar-Rahman Ar-Rahim saja, tapi Malik Yaumiddin masih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawabannya masih sama. Jawabannya sama napa? Majjadani abdi. Wa hadza li abdi dan ini untuk hambaku. Wa baini wa baina abdi. Ya. Dan antara aku dan antara hambaku adalah napa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ini antara aku dan antara hambaku adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Separuh-separuh ya. Iyyaka na'budu ini adalah untukku, iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, berarti untuk Allah niki jatahnya. Wa iyyaka nasta'in ini untuk seorang hamba yang membaca tadi. Wa akhiru surati li 'abdi ma sa'ala, dan akhir dari surat itu seluruhnya untuk hambaku. Jadi ada pembagian di sini. Semuanya sepakat kalau napa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu separuh. Separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Nggih. Wa iyyaka nasta'in. Maka di akhir surat itu napa? Ihdinas shiratal mustaqim sampai waladhdallin. Ya. Ya, itu nggih napa? Apa namanya? Pembagiannya seperti itu. Lah, apa yang janggal adalah perbedaan di kata-kata niki. Setelah napa? Majjadani abdi. Ya. Setelah Allah menjawab, ada riwayat tentang jawaban Allah, telah mengagungkanku hambaku, ada kata-kata wahada li abdi. Niki agak janggal di sini. Ya. Agak janggal. Enten apa kok agak janggal? Karena li abdi itu kalau di riwayat dua sebelumnya adalah setelah napa? Ihdinas shiratal mustaqim. Sampai akhir napa? Shiratal ladzina itu semuanya wa hadza li abdi. Sedangkan ini setelah Malik Yaumiddin, Allah merespon juga sudah ngasih tahu bahwa apa? Hambaku telah mengagungkanku, terus wa hadza li abdi. Lah, apakah ini ikut kalimat sebelumnya? Apakah ini ikut apa kalimat sesudahnya? Maka untuk memahami biar sinkron dengan yang atas, ada opsi bahwa hadali abdi yang ini diikutkan kata yang setelahnya, yaitu tetap ke iya karena butuh wa iya karena stain. Apalagi ada lanjutannya wa baini wa baina abdi. Ini loh untuk hambaku, tapi separuh-separuh, antara aku dan antara hambaku. Ya. Kalau pemahamannya seperti itu, hadali abdi niki kita bawa ke setelahnya, maka napa nggih mboten anu, tidak napa, tidak salah, tidak berbeda, tidak berbeda. Kalau kita bawa ini adalah apa namanya? Penutup dari majjadani abdi, maka jadinya berbeda. Ya, karena dari alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Ini sifat-sifatnya kan nilai-nilainya itu kayaknya untuk Allah semua, ya. Karena untuk hamba secara makna saja kita bisa ambil di sini, nggih. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini baru napa? Bisa kita ambil wa iyyaka nasta'in ini untuk hamba. Karena hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau nak butuh, kami menyembahmu. Ya, kita butuh betul menyembahan itu. Ya, tetap aja itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun akhirnya kembali kepada kita. Kita butuh menyembah, lanjutannya wa iya karena nasta'in. Ya, ini sudah logika ya, logika. Sebelum kita mau reward, ya harus ada prestasi dulu. Masa ada dapat hadiah dulu, terus nopo baru lomba, kan enggak gitu. Lomba dulu baru baru nopo gitu. Baru dikasih hadiah gitu gitu. Pembagian hadiah jalan santai pernah mboten di awal pembukaan atau gitu. Kita buka dengan pembagian apa? Hadiah. Rata-rata apa? Jalan dulu ya. Manusia saja seperti itu ya. Iya. Terus sama dengan kita. Kita kita layak nama mboten ngoten nggih. Layak nama mboten untuk apa? Minta sesuatu yang mungkin agak besar kepada Allah tanpa ada nak butuhnya, tanpa ada apa? Penyembahannya. Mungkin ada agak enggak masuk akal ya. Ya, akhirnya terjadilah di sekitar kita juga. Ada anak tahu-tahu rajin gitu nih. Anak kita tahu-tahu rajin nyapu-nyapu, isah-isah ngoten nggih. Ya. Itu kan menunggu ibunya nanya, menunggu ibunya nanya napa? Arep njaluk apa ngono nggih. Ya, pasti orang tua aja paham kan? Orang tua aja paham. Orang tua aja paham kadang mager kok tahu-tahu rajin itu berarti ada karepe kan itu. Ada maunya betul. Mirip kayak kita ya, nggak pernah tahajud, ujuk-ujuk srowogep tahajud. Allah ya tahu-tahu tanya, jaluk apa? Ya, logikanya di situ, ya logikanya. Iya. Maka inilah untuk hamba wa iya karena stain. Sah-sah saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin pernah saya sampaikan di awal bahas Fatihah yang ada iya karena stain itu bahwa ada orang yang menggunakan itu sebagai amalan. Amalan apa? Minta hajat gitu. Baca Fatihah pas pas sampai iya karena stain diulang apa? 11 kali sambil membatinkan apa? Permintaannya, keinginannya. Ya. Wallah alam. Ya, ada yang seperti itu. Ya itulah cara manusia mencoba merespon ayat dan juga hadis-hadis tentang itu. Apalagi responnya Allah memang napa? Li'abdi ini adalah untuk napa? Hambaku masalah untuk hambaku apa yang dia minta. Kalau permintaan yang ada di surat Al-Fatihah ini napa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaannya kan gitu. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Permintaannya lagi adalah jalan yang lurus itu yang apa? Yang engkau beri nikmat atas mereka. Jalannya orang yang Allah beri nikmat atas mereka, bukan orang yang dimurkai dan juga bukan orang-orang yang sesat. Ini permintaannya. Maka di akhir apa namanya? Jawaban Allah wali wahada li abdi wali abdi mas'al. Di dua riwayat yang atas gitu. Dan ini adalah jatah hambaku dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Oke. Kalau apa yang dia minta itu kembalinya ke ihdinas shiratal mustaqim, ya sudah, berarti napa? Kita hanya meminta kepada napa Allah eh, jalan yang napa? Jalan yang lurus. Sekedap ini, alhamdulillah. Qala Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi berkata, rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, ini hadisnya hasan. Hadisnya napa? Hasan. Hasan itu napa berarti? Di bawahnya sahih. Hadis hasan itu di bawah sahih. Kalau di Muslim kemarin jelas ya, jelas apa? Jelas sahih ya. Oh, Muslim kok gitu. Ya. Ini Tirmidzi di sini dia adalah pencetus pencetus predikat hasan itu Imam Tirmidzi memang. Ya. Jadi sebelum Imam Tirmidzi tidak ada apa predikat hasan. Adanya hanya makbul sama mardud diterima sama apa tertolak. Maksudnya sahih atau tidak sahih. Alhamdulillah rabbil alamin.
Sampai sini monggo kalau ada respon silahkan. Jadi ngeten? Ya. Kalau tidak ada kita masuk ke Sunan Abu Dawud. Ya. Kalau tadi Sunan Tirmidzi, sekarang Sunan Abu Dawud. Sunan ini nama kitabnya, nggih, maksudnya, nggih. Ya. Sunan ini nama apa? Nama kitab hadis. Beberapa ulama apa ahli hadis menamai kitabnya dengan kitab apa? Sunan. Ada Sahih, ada Musnad, ada Sunan. Ya. Ada Malik itu Muwatta, itu berbeda lagi. Ya. Min Sunani Abi Dawud. Saya akan baca judulnya dulu. Hadis qasamtu sholata min sunani Abi Dawud. Hadis qasamtu sholata, aku membagi sholat min sunani dari Sunan Abu Dawud. Ada di bab mau napa? Min babi, dari bab man tarokal qiraata fis shalah. Barang siapa, dari bab napa? Pembahasan temanya siapa yang meninggalkan bacaan itu di dalam sholat. Alhamdulillah. Isi hadisnya sama. Jangan baca setelah saya, monggo basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Aba Hurairah. Aba Hurairah dari langsung saya ke tengah-tengah sini, ya. Radhiyallahu anhu. Yaqulu. Qala Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun ghairu tamamin. Ya, sampun. Alhamdulillah. Ini maknanya sama. Ya, mana sama. Siapa yang sholat tidak membaca apa? Al-Fatihah Ummul Quran, maka dia khidaj. Ya. Apa yang berbeda lafadznya dari yang atas? Ini fahiya khidajun, terus fahiya khidajun, terus fahiya khidajun. Jadi pakai nama huruf fa terus, ya. Sedangkan yang ini tadi, ya, fa sama wa. Fahiya khidajun, terus wahiya khidajun. Ya. Wahiya khidajun, wahiya khidajun. Kemudian di riwayat Imam Malik juga agak berbeda. Fahiya khidajun, terus hiya. Nggak pakai wa, nggak pakai fa. Fa-nya cuma di depan. Fahiya khidajun, terus apa? Hiya khidajun, hiya khidajun. Ya. Ya, ada empat bahkan, empat riwayat yang berbeda secara matannya. Garis besarnya sama, nggih? Garis besarnya tidak salah. Ya. Garis besarnya sama. Apa khidaj tadi maknanya? Cacat atau kurang. Maknanya adalah ghairu tamam, yaitu tidak sempurna. Ghairu tidak sempurna. Hadis selanjutnya masih sama, jadi saya akan agak bacanya biasa saja. Untuk terjemahannya maksudnya, kayak terjemah baca terjemah, tidak agak pelan-pelan. Monggo baca setelah saya. Qala qultu ya Aba Hurairah. Sebentar, saya tandai dulu di sini. Yang di sini, ya. Inni akunu ahyanan wara'al imami qala faghamaza zira'i wa qala iqra' biha ya farisiyu fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Qala Allah Ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'u yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullahu azza wa jalla hamidani abdi. Yaqulu ar-rahmanir rahim. Yaqulullahu azza wa jalla athna alayya abdi. Yaqulul abdu maliki yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla majjadani abdi. Yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullahu wa hadhihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullahu fahaula'i li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Alhamdulillah. Mirip-mirip, alhamdulillah mirip semuanya. Yang berbeda apa? Adalah niki wahadhihi. Ya. Yang berbeda apa? Wahadhihi. Ada lafadznya apa? Wahadhihi li abdi. Wa iya ini iya karena butuh wa iya karena stain ini ada lafadz apa? Wahadhi. Artinya sama. Ya. Kalau saya artikan dulu nanti baru kita lihat perbedaannya sama yang sebelumnya. Tadi sampai ya. Bacalah ia wahai Farisi di dalam diri. Oh, dari sebelumnya kita Qala dia berkata, kultu aku berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mirip kayak sebelumnya gitu. Ini sesungguhnya aku berada ahyanan kadang-kadang wara al-imam di belakang imam. Yang di atas tadi ini ahyanan sesungguhnya aku kadang-kadang, ini dibalik sesungguhnya aku berada kadang-kadang di belakang imam. Itu bedanya. Qala dia berkata, faghamaza dira'i. Kemudian dia menggenggam memegang lenganku. Waqala dan dia berkata, Iqra' biha ya Farisi binafsika. Bacalah ia wahai Farisi. Sebentar. Ini yang di laptop satu lagi belum saya scroll ternyata. Ya. Yang saya baca niki ya. Iqra' biha ya Farisi, bacalah ia wahai Farisi fi nafsika di dalam dirimu. Fa ini sami itu karena aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkata, apa sabda Rasulullah? Qasamtus qala Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala berfirman, qasamtus sholata, aku membagi sholat baini wa baina abdi, di antara aku dan di antara hambaku, nisfaini, dua separuh. Berarti separuhnya dua. Wanisfu hali, maka separuhnya untukku. Wanisfu hali abdi, dan separuhnya untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Qala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda,
sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u. Nah niki, kalian bacalah. Nah ini perintah membaca. Iqra'u, kalian bacalah. Tentang napa? Tentang Ummul Quran, tentang Fatihah. Yaqulul abdu, seorang hamba berkata. Ketika seorang hamba napa? Berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba berkata, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah menjawab, Asna alayya abdi. Ketika seorang hamba berkata Maliki yaumiddin, jawaban Allah adalah Majjadani abdi. Ketika seorang hamba berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, maka Allah berkata hadihi. Ya, kita coba bedakan nggih. Ini hadihi. Kita coba hadihi baini wa baina abdi. Ini adalah yang di antara aku dan di antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, ayat sebelumnya, kok ayat sebelumnya apa? Hadis sebelumnya, yang tadi yang Imam Tirmidzi dulu, ya. Imam Tirmidzi dulu mana tadi? Wa hadza li abdi. Imam Tirmidzi berarti yang di sini saya scroll ke atas dulu. Ya, insyaallah. Niki, wa hadza li abdi. Ya, ini nggih napa? Pakai hadza. Sedangkan yang tadi pakai napa? Hadihi. Sekarang kita lihat yang Imam Malik. Ya. Fahadil ayatu, yang Imam Malik agak berbeda lagi, yaitu napa? Menggunakan kata fahadihil ayatu. Ya. Ada ayatnya. Fahadihil ayatu. Kita lihat Imam Muslim. Ini Imam Malik ya, Imam Muslim ya. Imam Muslim dulu. Napa? Setelah iya kan butuh apa? Hada. Imam Muslim pakainya hada. Halaman pinten kalau niki halaman 142. 141 ngapunten. Iya kan butuh niki? Hada. Ya. Hada. Yang ini lafadznya ini saya tandai. Hada baini wa baina abdi. Halaman 14 berapa? 1 nggih. 141 setelah iya karena butuh iya karena lain pakainya hada. Ada perbedaan apa? Yaitu hadihi sama apa? Hada. Hada itu untuk laki-laki, hadi untuk perempuan. Ini kembalinya ke ayat. Kalau hadi kembalinya ke ayat, maka dia perempuan. Kalau hada kembalinya kepada apa? Permintaan. Apa? Keadaan permintaan atau bagian, ya, bagian, maka itu apa? Laki-laki pakai hada. Sehingga enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Beda lafaz saja yang apa? Yang Imam Muslim hada, kemudian dari Imam Malik tadi kan? Dari Imam Malik itu napa? Hadihi, Imam Tirmidzi kembali ke napa? Hada, terus Imam Abu Dawud hadihi. Hadihi. Perbedaan di situ. Wahadi baini wa baina abdi. Ini kan? Yang ketika iya kan Abu Nasta'in, iya hadihi baini, ini adalah yang di antaraku dan di antara hambaku, wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, barulah yang di akhir berbeda banget dengan yang lain-lain, bahwa apa? Imam Abu Dawud meriwayatkannya setelah ayat terakhir ada lafaz apa? Faha ulai li abdi. Maka haula. Ya. Ini pakai kata apa? Haulai. Ya. Haulai. Sama dengan Imam apa? Imam Malik juga menggunakan haulai. Sedangkan Imam Tirmidzi tadi nggak pakai apa? Nggak pakai haulai, tidak ada haulai. Langsung wali abdi masal. Alhamdulillah. Apa arti haulai? Haulai artinya apa? Itu semua atau ini atau itu itu. Itu banyak, ya.
Karena di dalam bahasa Indonesia belum ada menunjukkan itu terus nopo jumlahnya banyak. Rata-rata itu ya itu satu tok. Bendanya satu ya nyebutnya itu pulpen itu. Bendanya dua ya dua pulpen apa itu ngomongnya ya itu. Pulpennya banyak juga nopo itu semua. Tapi kita ngomong nopo ngomong pensil itu ya itu sudah nopo sudah paham. Ya. Rumah-rumah itu. Nah, padahal ngomongnya apa? Rumah-rumah. Tetap menggunakan kata apa? Itu. Ya. Sedangkan berbeda ketika kita belajar beberapa bahasa yang lain, kan? Ada apa namanya? Bahasa Inggris saja, kan? Sama, kan? Ada this sama those. Ya, those. Bahasa Arab bahkan agak detail karena ada bentuk dua juga. Ini, hada, bahkan detailnya juga gender juga, kan? Ya, di dalam bahasa Indonesia tidak ada gender. Kata petunjuk itu ya laki-laki ngomongnya itu, laki-laki itu, wanita itu. Laki-laki ya itu, wanita juga apa? Itu. Iya. Harusnya kalau laki-laki itu, wanita apa? Ita kan itu. Kan wanita, bukan wanitu. Ita itu akhirnya. Ya, sinten sing ita itu. Ya karena wanita pakai wanita, gitu, ya. Alhamdulillah. Bukan wanitu, gitu, ya. Oke, jadi itu bedanya. Sehingga kayak bagi kita terjemahan panjenengan itu nggak beda. Hada ya ini, hadihi juga apa? Ini sama ini. Cuman kalau dalam konteksnya sudut pandang bahasa Arab ya, hada itu laki-laki, hadihi itu apa? Perempuan. Maka harus dicari tahu itu kembalinya kemana. Karena kata ganti itu atau kata petunjuk itu mewakili atau harusnya merujuk atau kembali kepada benda yang itu, yang diisyaratkan itu. Ya, alhamdulillah. Hadis Imam Abu Dawud sudah selesai. Monggo, silakan. Ada respon buatan? Tidak ada? Ada titipan? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kalau nggak ada peneran lagi kita. Ini karena sama, ya. Ya, saya akan agak anu aja, nopo. Tidak terlalu nopo. Tidak terlalu detail ya, karena sama. Mirip-mirip. Cuman yang kita cari apa nanti perbedaan-perbedaannya saja. Ya. Ya. Hadis selanjutnya ada di dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Berarti sudah dapat 3 sunan kita, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, sama Imam Ibnu Majah. Sudah 3. Sunan itu ada 4, yang satu lagi belum muncul, ya, mungkin nanti ada. Sunan Nasai, sudah pernah Nasai itu muncul, cuman apa namanya, sudah lama kita tidak melihat. Alhamdulillah. Ibnu Majah, nggih, Ibnu Majah. Hadis apa? Hadisnya sama, hadis kosam tu sholah. Hadis aku membagi sholat dari Sunan Ibnu Majah bab napa? Bab sawabul Quran. Ya, jadi pembagian babnya setiap imam berbeda. Kalau Imam Ibnu Majah menganggap ini adalah bab dari napa? Sawab. Sawab itu ganjaran, sawab itu balasan, balasan dari napa? Al-Quran. Ya. Alhamdulillah. Ini tidak detil, tidak tentang dari awal, tidak tentang dari awal tentang apa? Yang enggak sholat, yang sholat enggak baca apa? Enggak baca umul Quran maka cacat. Ya, itu enggak sampai enggak dari situ, tapi langsung di tengah-tengah, yaitu sami'tu di sini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, qala Allah azza wa jalla. Nah, ini langsung ke situ. Langsung ke mana? Ke ini ya. Ke qala Allah Ta'ala ini. Langsung ke sini. Ya. Ya, langsung ke situ yaitu sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah berkata, qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, qasamtu sholata, aku membagi salat
baini wa baina abdi lah niki syataraini. Di sini judulnya apa? Kata-kata yang dipakai syataraini. Yang di atas napa nisfaini. Syatrun itu bagian artinya gitu. Syatrun apa? Bagian. Maka ada at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru kesucian adalah bagian dari iman. Ya, yang mungkin sering masyhur kita dengar an-nazafatu minal iman. Itu pakai min. Sedangkan di Imam Muslim at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah syatru, sebagian dari apa? Iman. Ya. Berarti sering bersuci maka menunjukkan dia punya iman yang apa? Iman yang kuat, iman yang besar. Ya, at-tuhuru syatrul iman. Ya. Menggunakan kata syatrun. Syatrun berarti apa? Bagian. Nah, di sini ada ini berarti dua bagian. Ini berarti dua bagian. Setelahnya sama, yaitu fanis buhali separuhnya, setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Qala, dia berkata, faqala Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u, kalian bacalah. Sama kayak yang atas tadi. Suruh baca ya. Yaqulul abdu, berkata seorang hamba, apa yang dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jawabannya sama ya, telah memujiku hambaku. Nah, di sini ada tambahannya, yaitu apa? Wali abdi ma sa'al. Di riwayat Ibnu Majah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, bayangkan berarti kalau Imam Ibnu Majah lebih luas lagi bahwa setiap ayat itu dibagi dua. Setiap ayat apa dibagi dua. Ketika orang Muslim membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa hambaku telah memujiku, karena hambaku telah memujiku, maka bagi hambaku boleh meminta apa? Apapun yang dia minta. Berarti dari alhamdulillah di riwayat Ibnu Majah niki langsung ada apa? Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Ar-Rahman ini kan kita nyari perbedaan ya. Perbedaan yang pertama adalah tadi syatron tadi. Perbedaan yang kedua adalah pengulangan niki wali abdi masal dan bagi atau untuk hambaku apapun yang dia minta. Itu pengulangan itu ada kata itu diulang di setiap ayat bahkan di awal. Dari napa lafaz alhamdulillah itu sudah muncul wali abdi masal dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ar-Rahman Rahim juga sama. Allah meresponnya berbuat asna alaiya abdi. Telah menyanjungku hambaku. Karena hambaku telah menyanjungku, maka Allah ngasih reward apa? Wali abdi mas'al. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Malik yaumiddin. Hamba berkata itu. Malik yaumiddin. Maka Allah menjawab apa? Majjadani abdi. Ya. Hambaku telah apa? Mengagungkanku. Lah, langsung sama Allah diakuisisi. Fahadali. Kalau untuk Malik Yaumiddin ini untukku. Wahadil ayah baini wa baina abdi. Berarti anggap aja niki dia ngasih lanjutannya. Dan ayat ini yaitu ayat setelahnya adalah di antara aku dan di antara hambaku separuh yaqulul abdu. Berkata seorang hamba, iya karena abudu wa iya karena stain. Yakni fahadi baini wa baina abdi. Inilah yang aku bagi dua, yaitu na'budu. Iya karena butuh untukku, wa iya karena stain untuk apa? Untuk hambaku. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Dan akhir surat semuanya untuk hambaku. Maka berkatalah seorang hamba, ihdinas shiratal mustaqim sampai akhir. Fahada li abdi, dan ini semua untuk apa? Hambaku dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Perbedaannya apa? Dari awal ayat sudah ada jawaban dari Allah. Wahada li abdi. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Nah, ini gue apa? Perbedaan-perbedaannya. Ya. Sunan yang terakhir adalah sunan apa? Nasai. Ya, sunan Nasai. Oh, oke, monggo silakan. Imlek, ngoten. Waalaikumsalam. Saya kira Imlek Jini.
persiapan. Alhamdulillah. Ya, jadi itu sunan, sunan-sunannya sudah tersebut 3. Ini sunan terakhir, sunan apa? Nasai. Hadisnya sama, hadisnya dari bagian hadis apa? Qasam tu sholah. Aku membagi sholah. Terus di kitab Sunan Nasai babnya berbeda, yaitu babnya siapa yang meninggalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim fi Fatihatil Kitab, yang tidak membaca berarti yang meninggalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam Fatihatul Kitab, di dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana? Ya. Ya, ini agak lengkap ya. Seperti Imam Muslim, Malik, sama Tirmidzi. Kalau Imam Abu Daud tadi kan tidak pakai cerita man sholat-sholatan. Barang siapa yang sholat suatu sholat gitu. Kalau tadi langsung. Ya, Alhamdulillah. Saya akan baca dari Abu Hurairah juga ya. Yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatan, barang siapa yang sholat, lam yaqra, tidak membaca di dalamnya bi umil Quran, tidak membaca di dalamnya umul Quran, fahiya khidaj, maka dia khidaj, cacat. Pengulangannya seperti pengulangan yang ada di Muwatta ya, Imam Malik, yaitu fahiya khidaj, fa-nya cuman di kalimat pertama, terus hiya khidajun ya. Ghairu tamam, cacat, dia cacat, tidak sempurna. Fakultu, maka aku berkata, wahai Abu Hurairah, ini ahyanan akunu. Ini rubah lagi. Kalau Abu Dawud tadi nama ini akunu ahyanan. Ahyanannya walak-walik. Ini ahyanan. Sesungguhnya aku kadang-kadang aku berada di belakang imam. Terus Abu Hurairah napa? Faghamaza, memegang tanganku, lenganku, dan dia berkata, Iqra biha ya Farisi fi nafsika. Bacalah iya, wahai Farisi, di dalam dirimu, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Qasam tu sholat, aku membagi sholat di antaraku dan di antara hambaku separuh-separuh. Fanis wali, maka separuhnya untukku, wanis wali abdi, dan separuhnya untuk hambaku, wali abdi masal, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Maka Rasulullah SAW berkata, Iqra'u, kalian bacalah. Berarti suruh baca nopo Al-Fatihah. Sama ya. Yaqulul abdu, ketika seorang hamba berkata, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah menjawab dengan jawaban yang sama, Hamidani abdi, telah memujiku hambaku. Ketika seorang hamba berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab, Asna alayya abdi. Ketika hamba berkata Malik Yaumiddin, Majjadani abdi, telah mengagungkanku hambaku. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ada respon yang berbeda. Fahadil ayatu baini, inilah ayat yang diantaraku dan diantara hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Yaqulul abdu, berkata seorang hamba, ihdinas shiratal, sampai terakhir ihdinas shiratal mustaqim sampai dhalin. Fahaulai li abdi, itu semua untuk hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Alhamdulillah. Oke. Hari ini karena hadisnya sama-sama semua, ya sama-sama semua, maka apa namanya? Kita percepat tadi. Alhamdulillah. Sampun, ya. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada, ya. Satu pamungkas untuk apa namanya? Untuk hadis ini, hadis apa? Hadis salat, hadis Fatihah terbagi. Hadis pamungkasnya adalah hadis Nasai di bab napa? Takwil. Takwil itu penjelasan firman Allah Azza wa Jalla tentang walaqad atainaka sab'an minal masani, dan telah aku berikan kepadamu 7 yang diulang-ulang. Apa itu 7 yang diulang-ulang? Yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu napa? 7 ayatnya, sepakat semuanya 7, dan itu diulang-ulang. Enggak mungkin kita enggak ngulang surah Al-Fatihah. Meskipun jenengan masbuk sekalipun tetap aja napa akan mungkin membaca napa surah Al-Fatihah, ya. Kecuali jenengan masbuke salat witir 1 rakaat ngoten nggih. Maka panjenengan gabung sama imam waktu imam mau rukuk itu belas ndak baca napa Al-Fatihah. Ya. Jadi niku untuk napa apa namanya Al-Fatihah 7 sepakat. Maka hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An Ubay bin Ka'bin, dari Ubay bin Ka'ab.
Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, dan ini berbeda, karena berbeda kita baca dulu. Monggo basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurati wala fil Injili misla ummil Qur'ani wahiyya as-sab'ul masani wahiyya maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Alhamdulillah. Ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkan. Tidaklah Allah menurunkan. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan. Fit Taurati, di dalam Taurat. Fit Taurati, di dalam Taurat. Wala fil Injili, dan tidak di dalam Injil. Ini berbeda ya. Tidak dan tidak di dalam Injil, misla seperti atau semisal. Sepadan juga boleh. Seperti atau semisal, sepadan Ummil Quran, sepadan semisal dengan Ummul Quran. Wahya sab'ul masani, dan dia adalah 7 yang diulang-ulang. Wahya, dan dia adalah as-sab'u 7 al-masani yang diulang-ulang. Itu nama lain dari Al-Fatihah, Ummul Quran, Sab'ul Masani. Wahya maksumatun, dan dia terbagi. Wahya, dan dia maksumatun terbagi. Baini, di antara aku, wa baina abdi, dan di antara hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, apa yang dia minta. Oke. Intahat, ini selesai riwayat-riwayat tentang hadis sholat itu dibagi oleh Allah. Alhamdulillah. Sudah habis ini. Maka ada lafaz di sini untuk apa namanya? Untuk Al-Fatihah itu ada kata-kata yang sering berulang apa? Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Ya. Maka beberapa saudara kita mungkin banyak yang mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah untuk apa? Untuk hajat tertentu, hajat tertentu terus baca apa? Al-Fatihah. Ya. Bahkan untuk apa? Mungkin berdoa juga apa? Setelah baca doa nopo terus apa? Al-Fatihah. Ya. Ya, mungkin tabaruk dari sini ya. Ta'awul dan tabaruk, yaitu mencari mempraktekkan atau merespon dari hadis-hadis seperti ini. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Seakan-akan kalau membaca Fatihah, maka dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Ada jalur pengkabulan. Alhamdulillah, sudah jam 9:30 lebih ternyata. Ada respon betul? Alhamdulillah tidak ada. Pas gitu. Oh, ini tadi nggak saya scroll nggak ngapunten yang di sini. Ngapunten nggih. Ya. Yang saya scroll cuman yang di laptop ya. Ngapunten ini tadi, tidaklah Allah menurunkan di dalam Taurat dan Injil seperti atau semisal Ummul Quran, dan dia adalah 7 yang diulang-ulang, dan dia adalah terbagi di antara aku dan di antara hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi banyak hadis yang semacam ini, semua ulama mufakat bahwa jumlahnya ayatnya Al-Fatihah niku pinten? 7. Tidak ada yang berbeda. Adapun surat yang lain banyak yang berbeda, berselisih paham banyak. Cuman untuk suratul apa? Fatihah tidak ada. Maka jumlah ayat yang di Quran, ya, sudah pernah ngitung nomor tadi? Saya rasa sudah neng lupa mungkin. Atau belum pernah ya. Sebisa mungkin pernah lah ya. Ya. Biar apa? Biar yakin ya. 6.236. Ya, jadi kalau jenengan masih pakai ilmu lawas 6666, monggo di-upgrade. Kita sering mengingatkan itu. Jangan sampai kita itu menjalani agama ini hanya dengan ilmu-ilmu tempo dulu yang nggak upgrade sama sekali. Ya. Dulu mungkin dasar saja untuk mempermudah. Sekarang kan sudah nopo, sudah waktunya pendalaman. Kayak kita nggak mungkin nopo namanya, hanya bermodalkan untuk hidup lah, hanya bermodalkan ilmu-ilmu ketika zaman kita masih nopo kecil dulu.
Nggak mungkin jenengan bisnis hanya modal kayak anak kecil dulu nggih, ya, kayak pas-pasaran atau apa. Kan nggak mungkin, mesti jenengan punya trik-trik ya ada promosi, ada diskon gitu. Zaman pasaran dulu kan kayaknya nggak ada diskon-diskonan gitu. Karena memang napa, semua bisa kebeli wong, duitnya juga duit kreweng ya. Duit itu juga duit duit-duitan. Ya. Ya itulah nggih. Maka kita coba perbaiki lagi yang sudah benar maka kita napa, pertahankan, perkuat. Yang mungkin ada ke apa namanya? Ada lubang di situ, ada yang kurang di situ, kekurangan-kekurangannya maka kita upgrade untuk anu berislam dengan lebih baik ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah semoga Allah menjadikan. Oh, ada yang bertanya ternyata. Ini ada mbak-mbak naik kereta, mau naik kereta jam 3 sampai tujuan jam 5. Asalnya baiknya jamak atau sholat di tujuan. Ya, itu belum jelas tempatnya di mana, di Papua kah? Ya, tidak tahu saya anunya apa. Jam waktunya. Ya, asumsi saya kan, asumsi saya berarti itu kan terjadi anu toh, maga waktunya nanggung gitu nggih. Ya, nanggung. Kalau jenengan sekarang jam 3 keretanya berangkat gitu nggih. Berarti ya belum masuk waktu asar kalau saat ini nggih. Saat ini. Kalau kita kembali ke bulan-bulan apa Oktober, November atau Desember lalu saja, November lah. Itu jam asarnya 2:30, sangat apa? Sangat mampu, sangat bisa, sangat bisa. Nah, kemudian kalau kondisi seperti itu, berangkatnya jam 3 sampainya jam 5. Asumsi saya kalau saat ini jam 3 itu kan belum asar. Jam 3 lebih 10 baru nopo asar. Kalau jam 3 lebih 10 dan itu nanti akan mundur terus sampai hampir setengah 4 kan itu ya. Jam 3 lebih 10 baru asar. Terus keretanya sudah berangkat jam 3 berarti dia mau sholat sebelumnya nggak mungkin. Wong wong anu nopo belum masuk waktu asar. Tapi ketika dia udah sampai tempat ternyata jam 5. Jam 5 pada beberapa bulan yang lalu itu setengah jam lagi maghrib. Sedangkan sekarang jam 5 itu 1 jam lebih 10 baru nopo maghrib. Ngoten nggih. Paham maksud saya nggih? Jadi sebisa mungkin tidak langsung jamak ya. Sebisa mungkin tidak gampang langsung nopo menjamak itu. Kecuali memang sampai sampai TKP entah nggak tahu saya kejadiannya bagaimana ngoten nggih. Mungkin nggak punya baju bersih atau nggak ada tempat yang bisa dipakai untuk nopo sholat ya sudah dijamak sama zuhur. Tapi ketika masih mampu sholat di akhir waktu pun masih sholat di atas apa pada waktunya loh. Nggih. Sholat di ujung waktu pun masih disebut apa as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Ya, sehingga pilihannya itu tinggal di mana dulu, ngoten nggih. Saya enggak tahu. Kalau apa ngomongnya di kutub utara ya ya beda lagi hukumnya kan gitu. Ya. Karena ngomongnya cuma jam ngoten nggih, ngomongnya jam, maka saya jawab dengan kondisi saat ini, kondisi Januari nggih. Januari 2025 bahwa asarnya sekarang tanggal pinten? 25 nggih, 25 Januari 2025. Maka kondisinya adalah jamnya asar, Madiun khususnya jam 3 lebih hampir 10, 10-an lagi kurang lebih. Maka ketika kereta berangkat jam 3 berarti nopo? Belum masuk waktu asar ya nggak bisa sholat asar. Terus enggan sholat di atas kereta ya sudah karena sudah tahu jadwal kereta itu jam 5 datang ke tujuan maka kita sholat setelah sampai di sana. Oh salah sampai nanti ribet anu napa namanya ya sebelum keluar dari apa ya platformnya kereta nggih napa sholat dulu ngoten nggih sholat dulu anu nggak suci ya sudah sampai tempat tujuan aja akhirnya kan banyak banyak halangan-halangan ya akhirnya bisa jadi kodok juga masuk waktu asar masuk waktu maghrib ya itu pun tidak masalah karena apa kodok apa keadaan darurat itu terjadi tanpa rencana namanya darurat gitu nggak ada ceritanya berencana untuk nopo nanti sampai anu nanti saya sampai mana sampai tempat tujuan stasiun tujuan nanti anu saya nopo baju saya najis semua bayangkan itu waktu berangkat belum najis dia udah tahu
sampai tempat tujuan nanti nopo baju saya najis semua. Sengaja berarti di dalam kamar mandi apa namanya? Ngapain gitu nggih? Ya berguling-guling nopo. Tapi masa belum kejadian sudah tahu bahwa nanti saya nggak bisa sholat di apa? Di stasiun. Nah, berarti kan asumsinya berangkatnya suci kok di tengah perjalanan najis kan berarti udah ada niat untuk menajiskan pakaian. Pakaian. Kalau diri nggih gampang untuk ngumbahin gampang, gampang kering ngoten lho nggih ya. Kalau pakaian najis kan dadak pripun. Ya. Ya, jadi monggo lah itu jawaban saya sesuai ya, disesuaikan dengan saya sesuaikan dengan kondisi di sini nggih. Madiun 25 Januari 2025. Itu persis seperti itu. Lebih baik ditunda sampai nopo? Sampai TKP tempat tujuan baru sholat. Jam 5 saat ini masih sangat sore. Masih nopo? Sangat terang. Belum belum perpet-perpet nopo? Maghrib belum. Masih jauh sekali. Jam 5 itu jarak sama maghribnya sekarang jam 1 jam lebih nopo? 10. 1 jam lebih 10. Sehingga masih nopo? Longgar. Nah, karena kondisi darurat ya ini tadi perjalanan. Ya, jadi mboten langsung memilih apa tadi jamak. Oke. Wallahu alam. Sampun? Ya, matur suwun sangat kita minta pada Allah semoga Allah menjadikan seluruh ilmu kita bermanfaat. Semoga Allah menjadikan seluruh harta kita berkah. Anak-anak cucu kita, didik-didik kita, semoga Allah menjadikan mereka solihin, solihat. Urusan kita semuanya semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Hajat kita semuanya semoga Allah segera ijabahi. Masalah kita semuanya semoga Allah segera berikan jalan keluar solusi-solusinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'irin. Monggo kita akhiri dengan bertasbih 7 kali dan berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sangat kula akhiri jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin matur suwun. Saya sekitar akan gitu. Oh iya Mbak. Yang sibuk dia. Mau Titi ditanyain, Titi kok saya nggak tahu kok ya? Oh. Coba ayo Ki. Buang. Malah makan. Kalau nggak malah BRI. Terus makan dulu. Persiapan. Iya. Kan macaknya sekarang. Ini paling ada. Paling macaknya. Aduh. Aku
Oke. Maaf, tak